kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tadi udah piket belum? Sudah. Piket alatnya? Coba kalian periksa dulu di sekitar kalian duduk ada sampah atau tidak. Ada nggak sampah? Nah, bersih ya? Kalau begitu kita lanjut, Ibu absen. Aca Sapitri ada? Hadir, Bu. Aditya? Hadir, Bu. Agus? Hadir, Bu. Aldi Saputra? Hadir, Bu. Afita Anggraini? Hadir, Bu. Arta? Hadir, Bu. Artalita? Hadir, Bu. Deca? Dimas Adrian? Hadir, Bu. Dinda Rinata? Hadir, Bu. Farhan? Hadir, Bu. Febri Aditya? Hadir, Bu. Gea Patisa Pala? Zahra? Hadir, Bu. Julianti? Latifa? Hadir, Bu. M. Tevianu Adama? Hadir, Bu. Muhammad Al-Karani? Hadir, Bu. Masayu Hadijatul? Mirjin? Muhammad Fatah? Hadir, Bu. Muhammad Rafi? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu. Neasya? Hadir, Bu. Novita Sali? Hadir, Bu. Fadil Alvaro? Hadir, Bu. Rasika? Hadir, Bu. Riki Hidayat? Hadir, Bu. Rido Febriansah? Hadir, Bu. Rizka Rohalimah? Hadir, Bu. Sapitri? Hadir, Bu. Sapira ya? Siti Khairunisa? Hadir, Bu. Tera Aulia? Hadir, Bu. Mika Mardesta? Hadir, Bu. Zafran? Hadir, Bu. Zelia? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir galau ya. Alhamdulillah. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tentang apa? Udah tahu belum? Udah disampaikan minggu lalu materi kita, yaitu tentang inspirasi kerajinan non benda. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi ragam budaya non-benda yang ada di lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi. Yang kedua, merancang sebuah produk kerajinan inovatif yang terinspirasi dari budaya non-benda. Kamu udah pernah sering dengar legenda-legenda yang ada di sekitar kalian belum? Sudah. Tahu cerita-cerita rakyat itu? Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama adalah apa cerita rakyat atau legenda paling terkenal di daerah kalian? Nah, khususnya berarti daerah 4. Nah, kira-kira apa? Ketebean. Apa lagi? Kuyang gadis. Terus? Itulah yang paling terkenal. Dan itu adalah salah satu cerita rakyat yang ada di daerah 4. Selanjutnya, jika sebuah tarian tradisional bisa diubah menjadi sebuah benda, benda seperti apa yang akan kamu bayangkan? Sebuah tarian tradisional. Coba, kira-kira apa? Properti apa? Kipas. Kipas tadi tari apa itu? Tari kipas. Terus apa? Selendang. Tari apa selendang? Tari tangga itu tuh sayang. Ayo, apa? Selendang. Tari piring ya, berarti benda yang kamu ketahui, kamu bayangkan adalah piring. Jadi piring itu bisa dijadi sebuah kerajinan. Kita masuk ke materi. Kita tahu bahwa Nusantara merupakan suatu kesatuan wilayah
yang ditandai secara fisik oleh pulau dan kepulauan yang menyebar. Nusantara menjadi wilayah tempat lalu lintas berbagai kepentingan seperti politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Kamu tahu bahwa Nusantara kita ini banyak sekali budaya-budaya yang dimiliki. Lanjut, implementasi dan implikasi Nusantara dalam wacana dan realita kebudayaan nasional, diantaranya kebudayaan lokal baik yang bersumber dari benda maupun non benda, seperti upacara adat di Bali sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari upacara adat di Bali. Kalau kita upacara apa adat kira-kira di lebih ke sedekah ya? Nah, apa namanya dia serabi, seperti itu udah termasuk acara-acara adat yang ada di daerah kita. Selanjutnya, ada pun pengertian dari budaya non benda. Usaha kerajinan benda yang terinspirasi atau ide pembuatannya adalah dari kebudayaan lokal atau tradisional dalam negeri dan bukan benda. Idenya dapat dikembangkan dari belajar mengenai dan mencintai budaya tradisional di mana kita tinggal lalu mengembangkan. Nah, jadi contohnya seperti tadi, misalkan kamu kan menyebutkan bahwa ada cerita budaya di Palawak tadi ya. Nah, ceritanya seperti ketubean. Nah, kita terinspirasi dah dari kerajinan tersebut. Kira-kira kamu akan buat apa? Nanti itu pelajaran tugas untuk kalian. Lanjut, ini adalah contoh kebudayaan tak benda atau non benda. Jadi contohnya adalah seperti tarian tradisional, daerah, puisi, pantun, cerita rakyat, upacara adat, festival daerah, keahlian khusus, teknik melukis, dan lain-lain. Jadi Indonesia mempunyai budaya tradisional yang beragam yang mampu mencetuskan ide dan peluang usaha untuk kerajinan lokal di setiap daerahnya. Jadi banyak orang-orang yang membuat kerajinan itu terinspirasi dari budaya non benda. Dari mana? Dari cerita rakyatnya, dari upacara adatnya. Nah, dari upacara adat selain yang kalian lihat tadi, seperti tadi apa? Acara apa tadi? Serabi itu biasa di Palawak ya. Selanjutnya apa lagi? Misalkan kita contohkan cerita rakyat tadi ada ketubean sama yang gadis. Kalau festival daerah apa biasa? Festival daerah untuk lomba-lomba Agustus itu. Nah, ada serapungan itu termasuk ke dalam budaya ya, budaya daerah setempat. Kita lanjut. Ini contoh kerajinan budaya lokal non benda. Yang pertama adalah mebel etnis suku Asmat. Lukisan yang menggabungkan simbol-simbol kerajaan Jawa, seni ukir dengan aksara kuno, batik modern supaya lebih disukai anak muda, kaos dengan gambar cerita rakyat, topeng, kelompeng atau terompah kayu dengan hiasan etik. Misalkan nih, batik modern supaya lebih disukai anak muda. Kira-kira bagaimana itu? Banyak kan motif-motif batik. Nah, cara biar disukai anak muda? Pasti baju-bajunya dimodifikasi lebih cantik kan? Apa jadi outer, apa jadi apa ya? Nah, seperti itu contohnya. Terus selanjutnya kaos dengan gambar cerita rakyat. Pernah juga? Apa cerita rakyat apa? Malih benda. Biasanya kalau kita ke suatu daerah pasti ada jualan baju untuk oleh-oleh kan? Nah, seperti itu. Nah, pasti ada gambar malih benda di bajunya, itu termasuk ke dalam kaos dengan gambar cerita rakyat. Kita lanjut, media berkarya kerajinan non benda. Jadi media dari non benda ini banyak Yang pertama bisa berbahan dari alam, bahan buatan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan terbuat dari bahan alam seperti apa ini? Keramik, bambu, serapan, dan ini contoh dari apa ini? Ya, dan dari tanah? Iya. Nanti dibuat menjadi keramik. Tidak mungkin kan nonton? Tengok kamu nih, Nana lihat.
kerajinan memiliki fungsi kecil yang sangat variatif. Nah, ini adalah salah satu contohnya yang terbuat dari plastik. Nah, misalkan kalau dari plastik, apa lagi kira-kira kalau kamu nak buat suatu kerajinan? Baju daur ulang, terus apa? Hah? Ya hiasan apa? Hiasan apa? Hiasan dinding. Kalau dari lilin bikin apa biasanya? Dari lilin, kerajinan dari lilin tuh, dari bahan buatan. Bentuk-bentuk asbak, beda. Banyak jadi bukan cuma dari alam, tapi ada juga bahan buatan. Nah, ini adalah contoh media karya, berkarya kerajinan meliputi bahan, alat, dan teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan dari kayu. Yang kedua rotan dan logam. Nah, ini bahan buatan yang sudah dijelaskan, ada yang dari sabun dan dari plastik. Nah, biasanya alat-alat yang digunakan ada menggunakan gergaji, pahat, dan merah. Pernah pakai gergaji? Pernah. Pernah muli ya? Berarti? Pernah ya, jangan tak pernah. Lanjut ya, di sini ada sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi sebelum kamu membuat suatu kerajinan, kamu harus mengetahui dulu pencarian ide produk. Gak mungkin kamu tiba-tiba langsung buat produk, tidak. Pasti kamu harus mencari ide dulu kan. Ide dapat dan akhirnya ada kelanjutan selanjutnya nanti dijelaskan. Kita lanjut, mencintai budaya bangsa merupakan langkah awal untuk memunculkan ide-ide untuk merancang produk kerajinan. Dengan keagungan dan kebanggaan pada tokoh cerita atau makna filosofi pada simbol-simbol cerita rakyat dapat memicu ide atau gagasan yang akan memunculkan beberapa pertanyaan. Dari sini kamu lihat apa? Seseorang yang sedang dari sini aja kamu udah dapat ide nanti. Benar nggak? Dari sini kira-kira ide apa? Tarian. Kalau jadi kerajinan? Hiasan digunakan atau bikin miniatur dari tarian tersebut, ya dah ya. Nah, dari situ saja kamu udah tahu ide apa akan kamu buat. Kita lanjut, setelah kamu memiliki ide, kita lanjut membuat gambar atau sketsa. Urutan ini nanti akan ada tugas kalian. Jadi perhatikan. Yang pertama, yang kedua, membuat gambar atau sketsa, yaitu ide produk yang telah direncanakan. Sebelumnya dibuat sketsa rancangan agar rancangan tersebut menjadi wujud gambar. Sketsa dapat digambarkan di buku atau di kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint. Nah, udah kamu dapat sketsa, itu sketsa berarti baciko ya, berarti banyak sketsa yang kamu buat. Dan dari sketsa itu kamu pilih ide terbaik. Setelah dilakukan brainstorming, maka langkah selanjutnya adalah menentukan ide terbaik yang sudah disepakati oleh anggota kelompok kalian. Kita lanjut, yang keempat adalah apa ini? Prototyping atau membuat studi model. Jadi prototyping atau studi model dilakukan dengan tidak menggunakan bahan asli atau material yang sebenarnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Kerajinan yang akan dibuat, beberapa materi yang digunakan adalah antara lain seperti lilin, styrofoam, dan tanah liat. Jadi tergantung kamu nanti sketsanya bikin apa dan bahannya apa, nanti kamu pilih sendiri ya. Lanjut dan terakhir adalah sebuah perencanaan produksi. Nah, ini sangat menentukan dari ide kamu tadi, dari sketsa baru kita membuat sebuah perencanaan. Nah, perencanaan produksi ini adalah kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Terfokus pada kerajinan yang idenya berasal dari budaya tradisional, misalkan cerita rakyat, mitos, tarian, pantun. Hal tersebut menjadi ide utama untuk menciptakan suatu usaha atau perencanaan produksi. Setelah itu kita lanjut, silakan kalian simak ibu video ini.
terinspirasi dari budaya non benda. Maaf, keribu habis baterai. Jadi kedengaran agak kedengaran dikit. Tidak ada ya. Ini adalah budaya tradisional yang terinspirasi dari daun benda dan akhirnya menjadi sebuah artefak atau budaya berbenda. Kita lanjut. Tadi udah dijelaskan juga di awal bahwa ini adalah bagian-bagian dari budaya tradisional. Yang pertama adalah budaya non benda, adanya pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat dan lain-lain. Dan yang non-benda atau artefak atau objek budaya. Ini adalah contoh dari hiasan kulkas dengan inspirasi tari burung enggang. Kalau tari burung enggang itu ada kamu dari mana? Dari balik papan. Dari balik papan, nah bisa kalian lihat kalau kamu pernah lihat orang lagi nari, itu biasa di kuku-kuku panjang yang warna putih, hitam, itu yang panjang rebul. Nah itulah ini tari enggang namanya. Jadi bisa diinspirasi membuat suatu kerajinan untuk hiasan kulkas yang ditempel di kulkas magnet. Atau bisa jadi gantungan kunci juga. Lanjut. Nah ini adalah suatu kegiatan khas daerah, yaitu membajak sawah. Yang sebelah kanan ibu yaitu membajak sawah yang asli ya. Dan akhirnya akan dibuat menjadi miniatur bermaterial logam sebelah kiri ibu. Nah sebelah kanan ini aslinya dan yang ini sudah menjadi sebuah miniatur, yaitu kerajinan yang terinspirasi dari seseorang kegiatan membajak sawah. Nah ini juga rumah adat Pak. Padang. Cantik ya. Bisa kamu buat? Insya Allah bisa. Bisa. Nah ini juga contoh. Nah dari tarian burung enggang tadi, yaitu dia terinspirasi membuat kerajinan berupa tekstil, berupa kain yang bermotif burung enggang. Ini sketsanya, ya kan? Nah dari sketsa ini dibuatlah seperti ini. Sampai sini untuk materi tadi ada ditanyakan nggak? Bagaimana belum mengerti? Ada yang tanya tidak? Tidak ada? Mengerti? Jadi intinya apa tadi? Jadi intinya nanti kalian akan membuat suatu kerajinan yang terinspirasi dari budaya non benda. Yang kamu dapat tadi materimu apa? Jadi kita dapat mengetahui apa saja itu kerajinan non benda dan kita dapat membuat dari kerajinan tersebut. Kita dapat membuat dari non benda tersebut menjadi kerajinan. Misalnya contohnya seperti tarian piring tadi, kita dapat membuat kerajinannya yaitu piring. Nah seperti itu jadi kita tahu bahwa dari kerajinan non benda dan akhirnya bisa membuat suatu kerajinan menjadi kerajinan benda. Oke, selanjutnya silahkan kalian membagi kelompok. Bentuklah kelompok yang sudah dibagikan minggu lalu. Silakan duduk ke kelompok dulu.
Ayo Dimas, kelompok Dimas mana? Ayo silakan. Yang ada laptop boleh dibuka, yang ada handphone boleh dibuka. Silakan di saat ibu memberikan studi kasus ya. Dengan duduk menolak. Kalau sudah handphone ditaruh dulu, laptopnya ditaruh dulu. Kalian semua berdiri, kita eksekusi sebentar. Ya silakan. Coba bantu bimbing itu ibu di depan. Ada lihat aja. Jangan rapat nih anak, berdirinya nak. Tolong berdiri agak pegang sangat satu. Jangan ditutupin. Udah ini bentar ya. Allah bukan ngantuk. Ngantuk lapar. Belum. Sudah siap? Nah,
Nah, silakan duduk. Kalau sudah silakan duduk, udah panas belum? Udah sehat ini. Sehat? Banget. Mulai kan proyek, Peggy? Kalau sudah kita lanjut, Ibu akan memberikan soal yang kalian kerjakan per kelompok. Soalnya nanti boleh lagi ke depan bentar ya. Silakan siapkan HP, laptop jika ada, alat tulis dan lain-lainnya. Jangan lupa buku gambar. Bentar ya. Bentar ya, responding. Berat laptop ini. Kalau bisa nanti tugasnya beda-beda daerah. Kalau bisa. Jadi kan kalau beda daerah itu nanti kamu informasinya makin banyak, beda. Kalau mau ambil di daerah kita sendiri boleh. Bentar ya, Mas. Nggak jalan kursor. Sembari menunggu ini, Ibu kirim aja di via WA ya. Nanti kalian cek soal-soal yang tugas-tugas yang akan kamu buat sekarang. Boleh silakan dibuka. Sembari dibuka ini ya, PPT-nya. Udah dibaca. Apa soal pertama? Ayo. Apa soal pertamanya? Gambar dulu. Belum ada nih. Nah, buatlah beberapa sketsa. Apa aja? Yang kedua, tulislah teknik dan alat yang digunakan dalam pembuatan produk. Yang ketiga, buatlah petunjuk pembuatan produk tersebut. Yang keempat, kerjakanlah di lembar tugas. Nah, jadi tugas kalian itu, nak ya, kalian mencari inspirasi dari budaya non benda yang ada di Indonesia ini, tidak ya? Jadi terserah kamu mau daerah mana, usahakan jangan sama, kalau bisa kan beda-beda aja ya. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat petunjuk yang udah dikirimkan via WA tadi. Jadi kamu mencari inspirasi dari budaya non benda menjadi kerajinan berbentuk benda. Jadi kita belum buat kerajinan
dengan saat ini kamu cuma membuat sebuah perencanaan atau merancang produk yang akan kalian buat. Jadi kalian nanti bikin sketsa. Ya silahkan dikerjakan. Boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan internet. E-book learning yang ada di perpustakaan juga boleh dibuka, bebas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, panggil saja Ibu ya. Silahkan kerjakan. Silakan kalian buat hasil dari jawaban tadi menggunakan Canva atau PPT. Nanti kalau udah selesai, kirim ke WA ya, WA Ibu. Nanti Ibu download dan kita tampilkan ke depan. Nanti per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kalian. Jadi bebas mau Canva atau PPT, secantik mungkin. Waktu masih lama ya. Kita usahakan hari ini semua kelompok maju. Ini masih caranya dibagi, nah ada yang nyari referensinya, ada yang bikin sketsanya, ada yang mencari alat dan bahannya. Catat di buku, catat dulu di buku, baru ada yang bikin desainnya, desain di Canva atau PPT. Ada paket semua.
Jadi yang pertama kalian cari ide dulu. Setelah mencari ide, kalian sketsa, ya. Setelah kalian buat sketsanya, baru kalian tulis teknik dan alat yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut. Setelah itu, kalian membuat petunjuk pembuatan produk. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, mana dulu sketsanya kira-kira ide produk apa sih nak kamu buat tuh, budaya dari mana? Kamu budaya apa? Dari Merak. Kalian dari mana? Sumatera Barat. Mana Bunda? Kalian dari mana? Dari daerah 9 Palawang. Dari daerah Palawang. Jangan tak bagus dari daerah Dewe. Ya Bu. Apa kamu? Kemudian Kemudian cerita dari kemudian. Nanti diceritakan tuh cerita rakyatnya seperti apa, baru kalian dapat ide dari situ. Jangan kamu langsung menjelaskan ide kamu. Kamu ceritain dulu cerita apa yang kamu buat. Kamu dari mana buatnya? Dari mana? Apa? Subang. Itu pondok, tahu Ya. Kamu? Bali juga apa? Tarian. Bikin apa? Kerajinan. Kipas. Apa beda? Itu tadi kipas juga ya? Yang kelompok berapa di kelompok 5? Bikin apa kamu? Bikin apa? Merak dan apa? Kerajinannya? Oh, kamu tadi bikin kipas. Mana yang susah? Bagian apa? Bahannya? Ini kan baru rancangan. Tapi siapa tahu dari perancangan ide kamu ini bisa kamu buat kerajinan tuh berbentuk produknya. Tujuannya apa? Petunjuknya ya, misalkan makanannya itu apa? Yang pertama diapain, dilem, atau diapa, dipotong. Alat bahan itu kan belum menjelaskan apa. Iya. Iya, langkah-langkah pembuatannya. Nggak bisa gambar kan?
tunjukin juga nggak apa-apa ini jadi saya buat ini kalau iya yang jelas. Kita kasih waktu 10 menit lagi ya. Pas jam 10. Iya. Ya sudah boleh dikirim melalui WhatsApp mimpi itu Ibu ya. Kami siap. Siap. Ya, Bu. Apalah pegangan kepala Pak Febri? Pikir nih apa yang kaya aja Febri. Benar? Jadi tikus ya? Kalau ada ditanyakan nggak? Paham nggak soal tadi nak? Paham? Iya boleh pakai kamu sendiri yang penting kamu. Sudah ya dikirim, kelompoknya udah ya? Sudah. Bisa nggak buat? Dan kalau kamu memahami, kalau galak gajah ya, kalau ada galak gajah, nah alhamdulillah ya Allah, akhirnya belajar. Awak tadi mimpi baru masuk, namanya dulu namanya aku. Oke, mantap. Baca doa benar. Udah belum kelompok ini? Sudah? 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Ada satu aja kasih pertanyaan. Baca di layar. Kan kamu ngirim nih. Nah, nanti ada di sini. Ya, kamu mau baca dalam. Kamu ada laptop itu harusnya. Gawe. Atau kamu gini, apa? Sudah? Cari dulu ya. Ada 5 menit lagi. Kalau bisa semuanya maju. Nanti ditunjukin kayak gini. Ini
yang di template yang dimasukkan ke dalam kanvanya itu kalau bisa ya memang harus sketsa yang kamu buat sendiri. Jangan kamu nyampe di Google lalu masuk ke Canva. Jangan ya. Ya Bu. Jadi buktinya tetap di bawah ke depan. Bukti sketsa. Majunya mau diangkat atau cocok bela ya? Biar seru. Biar ada tantangan gitu. Makannya. Maju lagi. Jam 10 pas silahkan dikirim semua. Nanti kita buka satu persatu. Kita pakai goncangan aja ya. Kita pakai dulu. Kita segini PKB. 3 menit lagi. Iya, namanya apa? Sketsa itu jangan. Kami buat pondok. Saung yang terinspirasi dari cerita menjelaskan Pak. Sudah dikirim Cika udah ya. Yang lainnya silakan dikirim. 1 menit lagi. Kita spin ya, Delia. Spin lah Delia. Kelompok pertama yang maju siapa? Ibu download dulu ya. Baru 2 orang yang mengirim. Baru 2 orang, mana sisanya 4 kelompok lagi. Baru 2 kelompok, silakan 4 kelompok lagi. Rapi, kelompok Rapi dan ngirim belum? Sudah, belum ada ini. Bisa ada? Sedikit. Susah kan? Kalau udah susah nanya. Sini ada nanya di rumah nanya. Sudah, tinggal 1 kelompok lagi, kelompok 6 belum ngirim. Proses ya? Mana kelompok 6 ini? Proses. Ayo Zelia, di spin Zelia. Kelompok pertama yang maju coba. Kelompok 2. Lanjut yang langsung ya. Yang kedua kelompok berapa?
bagi mata operatornya siapa? Yuk silakan maju kelompok 2. Mana kelompok 2? Majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil yang berjudul tentang non-benda, yaitu dari kelompok 1. Maaf, dari kelompok 2. Oke, saya sebagai moderator Zelia Vanessa dan teman saya Anita Agustin sebagai penyampai isi atau materi. Saya Bintang Putri sebagai penanya Dan sebagai penjawab. Saya Indra Mandiri sebagai penjawab. Oke, baiklah. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang terinspirasi budaya dan benda. Malin Kundang merupakan salah satu contoh kerajinan dalam bentuk cerita rakyat. Cerita rakyat adalah salah satu bentuk budaya non-benda yang diwariskan secara turun-menurun melalui lisan atau dari mulut ke mulut. Definisi kerajinan non-benda Malin Kundang. Sebagai kerajinan non-benda, Malin Kundang tidak memiliki bentuk fisik yang bisa dipegang, melainkan merupakan warisan budaya tak benda yang kaya akan nilai moral dan kearifan lokal. Asal dan isi cerita. Cerita rakyat Malin Kundang berasal dari Sumatera Barat. Kisah ini mengisahkan tentang seorang anak muda yang durhaka kepada ibunya. Setelah menjadi kaya raya dan menolak mengakui ibunya yang sudah tua dan miskin. Nilai dan makna. Kisah Malin Kundang menjelaskan banyak materi penting, terutama pentingnya berbakti dan menghormati orang tua. Kisah ini berfungsi sebagai pelajaran hidup dan cerminan kearifan lokal yang diwariskan. Sekian materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kami ada cara pembuatannya, yaitu soal yang kedua yaitu oke, di sini kami menggunakan yaitu pensil dan pena dengan cara diarsir, dan kami akan setelah ini akan membuat miniatur, yaitu menggunakan kardus, kertas, lidi, dan lem dengan cara membentuk dan menempelkan. Itu kami mengambil kapal yang ada di dalam cerita Malin Kundang. Nanti kapalnya itu bakal kami buat miniatur yang dimana kapal tersebut ada Malin dan ibunya. Nah, ini bentuk dari sketsa yang kami buat. Nah, dari sketsa ini tersebut, nanti kami akan membuat miniatur yang dimana bakal kami buat dengan cara tersebut tadi, dengan ada kapal dan ada Malin dengan ibunya.
cerita tersebut berasal dari Sumatera Barat. Bagaimana dari kelompok 3? Apakah sudah? Oke. Baiklah. Ada lagi tidak? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Siap, tidak ada. Oke. Baiklah, terima kasih. Kami dari kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berapa tadi? Lanjutlah. Kelompok berapa? 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Rafiul Hafiz sebagai moderator. Saya Zainal Rahman sebagai pembaca. Saya Tika Marisa sebagai pembaca materi. Saya Haidar Maliki sebagai penanya dan penjawab. Saya Siti Raini sebagai menjelaskan jawaban. Teman-teman, izinkan saya mempresentasikan yang kami cari hasil pencarian kami. Kemudian, kisah asal-usul kemudian yang pahlawan adalah terkait dengan fenomena alam yang langka di mana dibiarkan dulu produksi menjadi mabuk dan muncul ke permukaan. Biasanya pasca aktivitas vulkanik Gunung Dempo, warga setempat memanfaatkan fenomena ini untuk menangkap ikan dengan mudah sebagai tradisi sumber dan laut. Penjelasan fenomena ketubra. 1. Penyebab. Ketubra terjadi ketika ada aktivitas vulkanik dari Gunung Dempo yang menyebabkan ikan-ikan di Sungai Musi menjadi mabuk karena gas atau zat kimia yang dilepaskan dari langsung gunung. 2. Dampak. Ikan-ikan yang mabuk akan muncul ke permukaan sungai, membuat mereka lebih mudah ditangkap oleh warga. 3. Praktik warga. Warga Empalawa berbondong-bondong ke sungai untuk menangkap ikan-ikan yang mabuk dengan menggunakan alat tradisional yaitu seperti sanggi dan kerontong, yang menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan laut pauk sehari-hari dan merupakan bagian dari tradisi. 4. Konsumsi ikan. Ikan yang ditangkap dalam kondisi ketujuan aman untuk dikonsumsi asalkan dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimasak. Warisan nenek moyang. Tradisi ketujuan sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang di Papua. Diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari budaya masyarakat. Jadi, ketujuan bukan cerita yang menceritakan asal-usul daerah, melainkan fenomena alam yang telah lama dipahami oleh masyarakat di Palawang dan dimanfaatkan secara turun-temurun. Teman-teman, adakah masalah yang ingin bertanya kepada kami? Dan dari cerita rakyat tadi kami terinspirasi untuk membuat suatu kerajinan yaitu peruntung atau alat penangkap untuk kebean. Teknik dan alat yang digunakan saat membuat peruntung. Alat dari bahan pisau, gunting untuk memotong dan membelah dan membentuk bila-bila rotan dengan presisi, gunting untuk memotong yang lebih halus dan tepat, alat pengukur dan pendukung, penggaris untuk mengukur panjang dan memastikan ukuran rotan sesuai dengan kebutuhan.
keras dan lap untuk membersihkan debu dan kotoran pada rotan sebelum dan sudah proses penganyaman. Amplas menggunakan amplas untuk menghaluskan permukaan rotan yang kasar. Paku kecil dan jepitan untuk membantu menjaga bentuk anyaman tetap stabil selama proses pengerjaan. Lem untuk memperkuat dan merekatkan bagian-bagian akhir anyaman agar lebih kokoh dan tahan lama. Bahan utama yaitu rotan untuk membuat kerajinan dan pewarna dan pelapis untuk memberikan warna dan lapisan pelindung agar produksi agar lebih awet. Fungsi dari kerudung ini untuk menangkap ikan dan membawa barang kecil dan besar. Cara membuat sketsa: pertama, menyiapkan kertas buku gambar dan memakai pensil untuk menulisnya. Nah, petunjuk pembuatan produk. Cara pembuatan keruntung. Yang 1. Persiapan rotan. Siapkan rotan dengan berbagai ukuran untuk rangka, anyaman dan pengikat. Rendam rotan dalam air sekitar 5-30 menit agar lentur dan mudah dibentuk. 2. Pembuatan rangka. Buat lingkaran dasar keranjang dari rotan yang lebih besar. Pasang rotan vertikal sebagai tiang rangka utama. Ikat tiang tersebut selingkaran dasar dengan rotan pengikat. 3. Proses anyaman. Mulai menganyam dari bagian dasar menggunakan rotan yang lebih kecil. Anyam rotan secara horizontal mengelilingi rangka. Selipkan di antara tiang-tiang vertikal. Pastikan anyaman rapat dan rapi. 4. Finishing. Rapikan ujung-ujung rotan setelah selesai menganyam. Tambahkan pegangan dari rotan tebal, vernis atau pelintur keranjang agar lebih awet dan tahan lama. Oke, dari penjelasan yang kami sudah sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zelia Vanessa, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja manfaat dari tragedi ketuban tersebut? Banyak sekali manfaat dari. Saya akan menjawab. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari tragedi ketuban, yaitu bisa meningkatkan nilai jual dari pengrajin keranjang atau keruntung tadi, dan para warga bisa mendapatkan ikan dengan lebih mudah dari hari-hari sebelumnya. Ya, dapat saya sampaikan. Ya Bu, ada yang Kalian tuh bikin sandi apa keruntung? Apa sama? keruntung. Keruntung tuh kan dia Ya, jadi sase kan? Hijau. Iya kan? Nah itu biar ikan. Yo, Jadi kan jual multifungsi itu. Bisa makanan, bisa buat bisa untuk diaunya. ikan. Oh, kalau sandi itu enak saja itu. Dia jual fungsi ya. Oke. Itu minuman. Nah ini nama anggotanya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa itu bukan presentasi tapi masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daun salam, daun keladi. Yang jawab. Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam kami doakan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati harum wangi. Tumbuh indah di Taman Sari. Salam. Kami hadir dengan berbakti membawa pesan presentasi di hari ini. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan materi kerajinan budaya dan benda Subak Bali. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Yuri Madalina selaku moderator. Perkenalkan saya Novita Sari sebagai penjelas materi. Perkenalkan saya Narawia sebagai penjelas materi. Perkenalkan nama saya Muhammad Hatta sebagai pembaca materi. Perkenalkan nama saya Adit sebagai penjawab. Baik, asal usul dan pengertian Subak Bali adalah sistem irigasi tradisional yang dikembangkan di Bali sejak berabad-abad yang lalu. Sistem ini bukan hanya sekedar teknik pengairan, tetapi juga mencerminkan filosofi mendalam masyarakat Bali dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan yang dikenal dengan Trihita Karana. Alat yang digunakan yaitu satu alat potong kayu yang berupa gergaji tangan dan gergaji listrik untuk memotong bentuk panel. Dua, pahat ukir kayu. Berbagai ukuran pahat, isi, nol, cokel untuk membuat ukuran. Tiga, alat pirografi. Pena pirografi dengan berbagai mata bakar untuk detail. Empat, kuas. Berbagai ukuran kuas untuk melukis dan mewarnai motif. 5. Amplas. Kertas amplas dengan berbagai tingkat kehalusan, kasar hingga halus. 6. Pensil dan penghapus untuk membuat sketsa awal pada kayu. 7. Penggaris dan jangka untuk pengukuran dan membuat pola yang presisi. 8. Palu kayu atau malet digunakan bersama pahat ukir untuk memberikan tekanan. 10. Sarung tangan pelindung dan masker untuk keamanan saat bekerja. Teknik yang digunakan: pemotongan kayu, membentuk panel-panel modular dari papan kayu. 2. Pengukiran kayu atau wood carving, membuat relief atau detail motif pada permukaan panel. 3. Pirografi atau wood burning, memberikan detail garis, tekstur atau bayangan pada motif dengan cara membakar permukaan kayu. 4. Pewarnaan dan finishing, memberi warna pada motif dengan cat akrilik atau warna kayu, lalu melapisi dengan varnish untuk perlindungan dengan estetika. 5. Pengamplasan, menghaluskan permukaan kayu di setiap tahapan pengerjaan. Jadi dari cerita Subak Bali tadi, kami membuat sketsa yaitu saung Bali, miniatur saung sawah yang akan adalah sebuah bangunan kecil yang sering ditemukan di tengah sawah di Indonesia termasuk di Bali. Saung ini berfungsi sebagai tempat istirahat petani saat bekerja di sawah. Miniatur ini nantinya terbuat dari kayu ringan dan stik, es krim, dan beratapan seng atau bahan serupa. Baik, kami buka sesi pertanyaan. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Kairisa, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, model ini atau biasa disebut saung ini berfungsi untuk apa? Izinkan lagi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pondok ini berfungsi sebagai tempat beristirahat petani saat bekerja, tempat menyimpan peralatan sederhana, dan kadang juga dipakai untuk rapat kecil antara anggota subak. Gimana? Silakan. Baik, kami akhiri presentasi kami hari ini. Sebagai Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum
dapat berbicara. Ikan itu memberitahu Toba bahwa jika dia menikah dengan seseorang perempuan cantik yang bernama Dayang Sumbi, maka dia akan menjadi raja. Toba Gimana? Besar mana? Toba menikah dengan Dayang Sumbi dan memiliki seorang putra bernama Simanulung. Namun suatu hari Toba lupa janji yang dibuatnya dengan ikan ajaib, dan akibatnya putra Simanulung berubah menjadi ikan dan melompat ke dalam danau. Toba sangat sedih dan berduka. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan dan meminta agar putranya kembali menjadi manusia. Tuhan mengabulkan doanya, tetapi dengan syarat bahwa Toba harus meninggalkan desa dan tidak boleh kembali lagi. Toba meninggalkan desa, pergi ke tempat yang jauh. Di tempat itu terjadi gempa bumi dan tanah longsor yang besar, sehingga terbentuklah sebuah danau yang luas. Danau itu kemudian dinamakan Danau Toba. Cerita legenda Danau Toba ini mengajarkan tentang pentingnya menepati janji dan konsekuensi dari tindakan kita. Danau Toba sendiri adalah sebuah danau yang indah dan menjadi salah satu destinasi wisata populer di Sumatera Utara. Dari cerita yang kami dapat, kami terinspirasi untuk membuat rumah adat Buat apa? adat bahan berbar. Sketsanya? Itu, di situ. Salam set. Coba dulu. Teknik dan alat pembuatan miniatur rumah adat Batak Toba. Teknik 1. Perencanaan. Desain detail detail sebelum mulai. Pemotongan. Potong bahan sejak pola. 3. Perakitan. Rangkai ukur dasar dinding atau lantai dan atap. Desain. Tambahan ukuran jendela, pintu, dan ornamen. Alat 1. Pemotong gunting atau cutter, seperti 2. Perekat dan kertas dan kayu dan pompa. 3. Pengukur garis atau pensil. Hias, cat akrilik, dan buat tambahan cat dan ampas. Jadi intinya kamu buat apa tadi? Miniatur dari cerita Danau Toba. Miniatur rumah adat. Apa rumah adat? Batak Toba. Pembuatan miniatur rumah adat Batak Toba. 1. Desain dan pola. 2. Desain miniatur gambar pola cetak. 2. Potong bahan, potong kayu, bambu, kayu, styrofoam sesuai pola. 3. Rakit
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk presentasi bukan berekspektasi, karena berekspektasi tinggi membuat sakit hati. Kami akan memperkenalkan diri kelompok kami. Saya Agus Saputra sebagai moderator. Saya Dara Kaira Sokal sebagai pembaca. Saya Mas Ayu sebagai pembaca materi. Saya Altara Kirana sebagai pembaca materi. Saya Dimas Adrian sebagai pembaca materi. Tugas saya membaca materi untuk menyampaikan isi dari latar belakang. Dengan menjadi kelompok kami terinspirasi untuk memilih tari Merak sebagai budaya Indonesia hingga terjadikan kreasi berupa dan musik. Sebelum kita lanjut ke teknik bahan serta kesimpulannya, alangkah baiknya kita membaca latar belakang terlebih dahulu. Tari Merak berasal dari Jawa Barat. Tari ini merupakan tari tradisional yang diciptakan oleh Raden Djajah Sumantri pada tahun 1996. Tarian ini menggambarkan keindahan burung merak gambar yang memamerkan budaya dan keberagaman. Selain itu, tari ini sering ditampilkan di berbagai acara dan memiliki nilai filosofis serta keindahan dan daya tarik. Tari Merak terus dilestarikan dan dikembangkan, termasuk melalui kreasi seperti tari Merak dari Sri Payana dan generasi muda. Teknik yang lainnya adalah teknik pembuatan kreasi burung merak dari stick, meliputi persiapan bahan dan alat, tentukan pola dan struktur termasuk kepala, badan, dan ekor. Pengalaman untuk menyatukan bagian stick serta penyelesaian dan pewarnaan untuk memberikan tampilan akhir dan menarik. Sedangkan bahannya adalah ada stick es krim, lem, template tembak, pensil warna, cat kuas, penggaris, dan penggiling. Untuk saya pertama susun stick es krim menggunakan lem tembak sehingga menyerupai kipas. Untuk saya kedua gunting stick es krim menjadi 4 cm menggunakan penggaris, lalu susun lagi hingga menjadi seperti kipas. Seperti yang dilakukan pada step pertama, ambil 2 stick lalu potong menjadi setengah bagian untuk membuat kaki pada merak. Kemudian ambil satu stick lagi dan potong menjadi setengah kembali untuk membuat bagian kepala. Lalu beri gambar mata pada stick tersebut. Susun sayap pertama, kedua, kaki dan kepala merak menjadi satu. Bagian menggunakan lem tembak, lalu warnai menggunakan spidol. Warna dan cat kuas agar terlihat menarik. Kemudian masuk ke materi sketsa. Di sini saya menggunakan kertas dan juga pensil dan juga pena untuk mengarsipnya. Nah, dalam sketsa ini merupakan hasil inspirasi dari kebudayaan non-benda yakni tari Merak. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, jangan perhatikan. Ini kelompok terakhir. Berapa kelompok terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat kompleks yang terikat dengan struktur tubuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambut. Asal usul tari legong berasal dari kata le yang artinya gerak tari yang wes atau dan gong yang artinya gempleng. Lenggong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat, terutama absintesisnya oleh gempelan yang mengiringinya. Lem yang dipakai mengiringi tari lenggong dinamakan gempelan sumber pengiringan. Jadi asal usul tari legong pertama kalinya dikembangkan di keraton-keraton Bali pada abad ke-19 paruh kedua. Konon idenya diawali dari seorang pangeran dari Sukawati yang dalam keadaan sakit keras. Dari tari legong, kami terinspirasi membuat kipas yang bernama kipas metris tari Bali. Teknik dan alat yang digunakan. Titik. 1. Desain. 2. Pemilihan bahan. 3. Pembuatan rangka. 4. Pewarnaan dan hiasan. 5. Pemasangan kain. 6. Finishing. Alat yang digunakan: gergaji atau pisau, amplas, paku atau lem, kuas, jarum dan benang, gunting. Petunjuk pembuatan produk. Persiapan rangka. Potong dan haluskan bambu atau kayu untuk rangka kipas. 2. Pewarnaan kain. Warnai kain dengan warna dasar, lalu tambahkan motif dengan teknik batik, lukis atau bordir. 3. Pemasangan kain. Tempelkan kain pada rangka kipas menggunakan lem atau jahit. 4. Finishing. Rapikan tepi kain dan rangka kipas. Tambahkan hiasan seperti manis-manis, layar atau benang untuk mempercantik tampilan. Baik, kami membuka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Novita Sari, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Tari legong pertama kali diciptakan oleh siapa dan pada abad keberapa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama kali menciptakan tari legong yaitu Pangeran Sukawati pada abad ke-19. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Itulah tadi hasil dari presentasi per kelompok masing-masing. Kita tepuk tangan. Dari hasil presentasi Ibu lihat tadi sudah sangat bagus. Cuma saja cara penyampaiannya mungkin ya kurang belajar. Nanti semoga minggu depan atau nanti ada presentasi lagi kalian lebih luwes lagi. Kami kita belajar. Tapi untuk hasil yang kamu buat itu sudah sangat bagus sekali, sangat bagus. Baiklah, jadi kesimpulannya apa? Bahwa kita tahu dari kesimpulan setelah kalian membuat presentasi ini apa tadi kesimpulannya? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, Zelia silakan. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulannya, yaitu kita dapat mengetahui apa itu kerajinan non-benda dan kita dapat menjadikan kerajinan non-benda tersebut menjadi kerajinan benda. Dan kita tadi ada sesi presentasi. Nah, dari sesi presentasi kita tadi di sana kita dapat melatih diri kita untuk berani menyampaikan maupun berani untuk bertanya. Dari presentasi kita juga dan dari presentasi kita tadi, kita juga dapat mengetahui beberapa kerajinan non benda dari berbagai daerah, baik daerah kita sendiri maupun daerah orang lain. Baik. Bukan untuk Zelia. Ada yang bisa menambahkan atau menyimpulkan lagi? Ya, silakan Putri.
budaya non Bunda. Selain itu dari inspirasi tadi kita bisa menghasilkan cuan atau nilai ekonomi. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Nah, Ibu menginformasikan minggu depan kita akan membahas tentang kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non Bunda. Mungkin itu saja. Sebelum Ibu tutup nanti ada soal. Mungkin soalnya bisa dikerjakan di rumah juga. Nanti soalnya akan Ibu share saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri nanti silakan dipimpin doa oleh Febri. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Febri. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati mulai. Doa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya.